Kalau aku udah bilang best, perfect, tidak ada catatan, itu berarti SO-nya itu bener-bener standing ovation buat dia. Gitu, ngerti? Oh, dikasih tahu masih aja lu. Jadi penonton jangan BOGOH kok. Kalau kira-kira jadi penonton BOGOH nggak usah nonton Dangdut Akademi 7. Khusus buat para penonton yang cerdas. DP itu definisi diatur ya. Gue memang diatur bos. Kalau gue nggak, kalau ibaratnya lu kerja, kalau lu nggak patuh sama bos lu, ya lu selesai. Gue pekerja. Bosnya aja jadi juri, ya nggak bisa gitu. Bosnya punya acara, lu gimana sih? Tolol. Gua curang tuh curangnya apa, Dinda? Jangan jadi orang BODOH kalau berkomentar. Makanya kalau jadi penonton Dangdut Akademi 7 itu jangan hanya jadi penonton tidur, jadi penonton yang smart. Kan setiap kali pun saya mengapresiasi peserta, itu saya memberikan catatan, ada kesalahan ini, catatannya ini. Berarti kalau aku udah bilang best, sempurna, itu berarti SO-nya benar. Tapi kalau kata-kata mengapresiasi, itu berarti tandanya aku menghargai setiap peserta. Harus dihargai dong peserta. Masa udah jurinya yang ini udah tidak berdiri, terus akunya nggak berdiri juga? Kan ada yang ngatur TV itu. TV itu ada yang ngatur gitu, bukan asal tiba-tiba tuh DP makanya terlanjur berdiri padahal salah lirik. Kalau misalkan ibaratnya nggak pernah jadi orang TV atau nggak pernah jadi artis, nggak usah ngatur ya. Dewi Persik pernah jadi model judi online. Dewi Persik nggak tahu judi online tuh kayak apa ya, nggak ngerti. Gue dulu yang ngatur mantan laki gue kagak tahu judi online itu apa, gue nggak ngerti dunia malam itu apa. Gue selama ini kalau misalkan gue itu mempromosikan apa, gue itu ada timnya dan gue nggak ngerti apa itu judi, apa itu apa, gue kagak ngerti. Dulu yang ngatur itu tuh Angga Wijaya, bukan gue, ngerti ya. Jadi kalau lu ngomong Dewi Persik tentang perjudian, gue kagak ngerti. Gak nanya, bukan ngomong sama lu, gue barusan ngomong sama orang yang ngomong sama gue. Buat si sip sirap ini, sip sirap nih, sip sirap lah, sip sirap namanya lu, sip sirap. Jangan jadi orang dongo ya. Dewi Persik jangankan judian begitu. Gue ke dunia malam aja, gue ibaratnya cuma sekedar nyanyi, gue nggak pernah minum, gue ngerokok aja kagak tahu. Lu ngomong tentang judi online, gimana ceritanya? Sabar Bu, sabar. Justru ini dikasih tahu biar orang itu mengerti dan gak sok tahu gitu kan. Banyak orang-orang yang sok tahu dan keminter zaman sekarang ya kan. Apalagi artis bukan, sukses enggak, kaya enggak, udah merasa sok yes ya kan. Coba yang ngata-ngatain kita rumahnya kayak apa, sukses aja enggak ya kan, sukses aja enggak, mereka lebih sukses kita lah. Yang sukses dikata-katain lah, gimana kok nggak ngaca? Coba ya kan? Orang sirik itu Mila, makanya orang sirik kalau misalkan merasa bahwa gue orang nggak punya apa-apa, gue nggak punya prestasi, gue nggak punya skill, malu dong. Jangan ngata-ngatain orang, itu nggak boleh. Harus bisa introspeksi diri. Nah itu, ini tiba-tiba udah masuk ke akun saya, ngata-ngatain saya, itu gimana, kenal aja enggak, terus ngata-ngatain kita, agak gimana ya. Jadi kayak gimana kita mikirnya? Hei DP, lu itu ya nggak usah sok-sok SO. Justru saya yang kasih tahu kamu, hei, yang ngatur DP nggak boleh SO, lu nggak bayar gue. Lu lebih baik diem, yang bayar gue itu Indosiar. Gue mah apa kata bos. DP, kalaupun dia nggak bagus, lu berdiri ya, lu kasih apresiasi. Lah itu baru gue yes bos, karena gue dibayar. Lah lu gak bayar gue, ngapain lu ngatur gue? Selain donatur nggak boleh ngatur. Kecuali lu punya TV Indosiar, lu bos gue, yang bayar gue, boleh lu ngatur gue. Ini kagak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, udah sok kayak bos.
ngatur-ngatur Dewi Persik ngaca. Satu, dan yang kedua, Mbok ya punya hati. Anak-anak peserta Dangdut Akademi 7 itu, mereka itu anak-anak yang lagi berjuang, yang lagi dididik. Kalau misalkan Ibu Soimah nggak berdiri, ya memang dia nggak boleh berdiri. Memang sepatutnya dia memang harus seperti itu. Lah kalau Dewi Persik beda tugasnya. Mau dia kecuali kesalahan dia itu misalkan nih, misalkan dari awal sampai akhir, atau mungkin dia bukan, ibaratnya bukan 10 besar yang masih baru atau yang masih ya belum dikategorikan dengan suara yang bagus, ya nggak usah berdiri karena memang nggak pantas untuk berdiri gitu loh, untuk berdiri SO. Nah tapi kalau misalkan udah 10 besar, mereka itu udah pada bagus semuanya. Setiap mental orang tuh berbeda-beda. Apa juri apa katanya, siapa ini, terus kenapa dulu Syakira nggak berdiri, kan udah masuk 10 besar. Beda, yang ngatur bukan saya, bos yang ngatur. Udah dikasih tahu, kamu tuh pinter apa bodoh sih? Lu nggak usah berdiri DP, ya nggak berdiri gue. Lu berdiri DP, ya gue berdiri. Orang gue disuruh sama bos gue. Lah gimana sih lo? Orang dari tahun Alif dikasih tahu masih aja. Masih tanya, lu kemarin 10 besar, Syakira kok nggak berdiri? Kok udah salah, Syakira kenapa lu duduk? Ya memang karena gue ibaratnya disuruh duduk. Lah gimana? Mau berkelahi lu sama gue? Gimana sih lo? Repot lo. Gue mah tergantung siapa yang bayar gue. Kalau misalkan gue ibaratnya disuruh, DP lu berdiri, bos gue udah ngatur sana, ya gue berdiri lah. Gimana sih lo? Kalau lu mau atur gue, kan gue udah bilang punya TV dulu, jadi bos dulu. Berdiri bukan berarti penampilannya itu spesial. Satu, memberikan semangat buat peserta, memberikan apresiasi buat para peserta. Dilihat, makanya kalau jadi penonton itu jangan jadi penonton tidur. Penonton itu harus ngeliat, harus diperhatikan. Apa catatan juri? Kalau aku udah bilang best, perfect, tidak ada catatan, itu berarti SO-nya itu bener-bener standing ovation buat dia. Gitu, ngerti? Oh, dikasih tahu masih aja lu. Jadi penonton jangan BOGOH kok. Kalau kira-kira jadi penonton BOGOH nggak usah nonton Dangdut Akademi 7. Khusus buat para penonton yang cerdas. DP itu definisi diatur ya. Gue memang diatur bos. Kalau gue nggak, kalau ibaratnya lu kerja, kalau lu nggak patuh sama bos lu, ya lu selesai. Gue pekerja. Bosnya aja jadi juri, ya nggak bisa gitu. Bosnya punya acara, lu gimana sih? Tolol. Gak usah berisik, lu nonton aja udah yang bener gitu loh. Lu tontonin yang bener. Oh ya, seperti apa? Tonton. Lu kan bisa jadi, kalau lu ibaratnya ngotot pengen jadi juri, lu demo Indosiar. Lu jangan marah-marah. Orang tuh juga harus punya hati. Gitu loh, punya hati. Bahwa anak-anak Dangdut Akademi 7 itu juga punya hati. Mereka itu juga capek kerja, ngapalin lagu. Kalau nggak ada salahnya kan kita berdiri memberikan semangat. Kok lu yang marah-marah? Dewi Persik berdiri memberikan semangat. Lah, kan nggak ada salahnya kalau gue berdiri memberikan SO. Memberikan SO tuh beda yang kayak Ibu Soimah ya. Kalau Ibu Soimah mungkin selesai baru dia itu mau SO mau enggak. Kalau gue nggak, tugasnya gue adalah gue ini karena gue disuruh oleh yang bayar ya, menyemangati peserta. Kalau memang dia itu perfect, gue harus bilang perfect. Kalau memang dia ada catatan, gue harus bisa memberikan catatan apa yang kurang-kurang dari peserta. Itu tugas gue. Jadi lu nggak boleh ngatur gue, kecuali lu yang bayar gue, baru gue akan ngikutin apa kata lo. Jangan bilang seharusnya SO itu diberikan, nggak seharusnya.
Gue tetap akan berdiri buat anak-anak gue selama memang dia berjuang, karena mereka sudah bagus semua. Apalagi udah 7 besar, 8 besar, 10 besar, itu bagus semua menurut gue. Jadi versi gue adalah ketika anak-anak itu sudah berjuang, aku tetap mengapresiasi mereka. Ketika mereka ibaratnya sudah berlatih, mereka itu jarang tidur, mereka itu latihan nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Aku tetap mengapresiasi karena mereka mau belajar. Itu sudah the best. Gue punya hati, gue nggak tega kalau misalkan gue melihat itu anak gue gitu. Bagaimana coba kamu sebagai orang tua, kalau kamu melihat anak-anak kamu mau belajar sampai dia itu meluangkan waktunya untuk belajar, tenaga, energi, kamu gimana sikapnya? Kalau aku sebagai ibu, aku bilang sama anakku, aku bangga sama kamu. Itu gue. Aku bangga sama kamu sayang. Misalkan dia melakukan suatu kesalahan pun, aku tetap akan bilang sama anakku, aku bangga sama kamu karena kamu mau belajar. Itu gue. Jangan samain gue dengan yang lain. Itu gue kayak gitu. Gue sangat menghargai setiap perjuangan sekecil apapun, usaha sekecil apapun dari anak-anak gue. Jadi jangan pernah kalian menyuruh saya untuk jadi orang yang harus begini, harus begitu. Nggak bisa. Gue nggak bisa diatur kayak gitu. Gue pun juga akan bilang sama bos gue, bos boleh nggak kalau gue mengapresiasi anak-anak gue dengan gue berdiri, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi gue punya catatan buat mereka. Oke? Itu gue. Kalau Ibu Soimah, gue nggak mau. Gue tetap tidak akan berdiri kalau misalkan mereka melakukan kesalahan. Ya udah, itu Ibu Soimah. Kalau gue berbeda, gue tetap akan berdiri, apalagi dia best. Gue akan bilang, perfect sayang, kamu sempurna, tidak ada catatan buat kamu. Nah, tapi kalau misalkan gue berdiri, gue memberikan semangat, itu nurani gue yang berbicara. Itu nurani gue yang berbicara. Gue gak bisa diperintah orang siapapun itu. Mau kamu bilang saya itu bukan juri yang berkompeten, mau kamu bilang saya adalah juri yang tidak punya kredibilitas, gue yang menilai gue adalah bos gue. Jadi terserah orang mau bilang apa, tapi gue punya hati buat anak-anak gue. Gue punya nurani buat anak-anak gue. Gue kasihan lihat mereka. Gue menganggap mereka itu anak-anak gue yang lagi berjuang. Jadi kalau misalkan ngapain sih DP? Lu itu udah SO duluan, udah tahu mereka salah lirik, salah fatal dan yang lain-lain. Kamu tidak di posisi mereka, guys. Gue memposisikan diri gue sebagai ibu. Anak gue lagi berjuang nih. Terus tiba-tiba dia melakukan kesalahan. Gue tetap akan memberikan tepuk tangan. Gue tetap akan memberikan semangat buat anak gue. Jangan sampai anak gue itu ibaratnya minder. Jangan sampai anak gue itu tiba-tiba menangis, sedih, kena mental karena dihujat oleh masyarakat karena kesalahan yang dia lakukan. Itu bukan gue.